Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul video yang bisa kalian lihat, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pemeriksaan hematokrit. Sebelum membahas materi lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, ada Rila Anggriani Misbah atau saya sendiri dengan NIM B1D11909. Yang kedua ada Rohma Zulfi Rasiloh dengan NIM B1D11911. Yang ketiga ada Edison Lambert Dompeipen dengan NIM B1D11913. Yang keempat ada Vira Kristiani Daud dengan NIM B1D11927. Yang kelima ada Susi Susanti dengan NIM B1D11928. Yang keenam ada Waestri dengan NIM B1D11930. Jadi kita masuk tahapan peranalitik. Jadi pada tahapan ini kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum pemeriksaan hematokrit. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu autoclave, lancet steril, pipet kapiler yang berisi antikoagulan, sentrifug hematokrit, hematokrit triader, darah kapiler, kapas alkohol. Selanjutnya kita masuk ke tahap analitik. Tahap ini terdiri dari prosedur kerja pemeriksaan hematokrit. Adapun prosedur yang pertama yaitu disterilkan area penusukan menggunakan kapas alkohol 70%. Yang kedua, diambil darah vena pasien menggunakan autoklik pada jari tengah. Yang ketiga, isaplah darah pada tabung mikrokapiler yang khusus dibuat untuk penetapan mikrohematokrit dengan darah. Yang keempat, tutuplah ujung satu dengan nyala api atau dempul. Pada prosedur keempat, kami melakukan kesalahan kerja yaitu tidak menutup ujung menggunakan nyala api atau dempul, yang seharusnya seperti video berikut. Selanjutnya kita tutup salah satu sisi menggunakan dempul. Ya, kita masukkan ke dalam sentrifus dengan kecepatan 16.000 rpm selama 3-5 menit. Selanjutnya kita membaca hasil hematokrit dengan menggunakan grafik. Dan hasil yang kita dapati yaitu 30%. Selanjutnya kita masuk pada tahapan pasca analitik. Pada pembacaan hasil hematokrit menggunakan grafik didapatkan hasil 30%. Nilai rujukan untuk laki-laki adalah 42% sampai 52%. Sedangkan untuk perempuan yaitu 36% sampai 46%. Kadar hematokrit rendah menandakan seseorang menderita anemia, sedangkan kadar hematokrit tinggi menandakan seseorang menderita dehidrasi. Adapun kesalahan yang biasa terjadi pada perhitungan hematokrit. Yang pertama, bila memakai darah kapiler, tetes pertama harus dibuang karena mengandung cairan interstisial. Yang kedua, penggunaan antikoagulan Na2-EDTA atau K2-EDTA lebih dari kadar 1,5 mg per mil darah mengakibatkan eritrosit mengerut sehingga nilai hematokrit akan rendah. Yang ketiga, bahan pemeriksaan tidak dicampur hingga homogen sebelum pemeriksaan dilakukan. Yang keempat, darah yang digunakan untuk pemeriksaan tidak boleh mengandung bekuan. Yang kelima, pemakaian mikrosentrifug dalam waktu yang lama mengakibatkan alat menjadi panas sehingga dapat mengakibatkan hemolisis. Dan yang terakhir, pembacaan yang salah. Kita masuk dalam kesimpulan.
Pengertian hematokrit adalah kadar sel darah merah dalam darah. Kadar sel darah merah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menjadi penyakit tertentu, misalnya anemia atau dehidrasi. Hematokrit menunjukkan jumlah persentase perbandingan sel darah merah terhadap volume darah. Pengertian metode mikro adalah suatu metode yang menggunakan tabung dan sejumlah darah dimasukkan ke dalam tabung mikrokapiler, kemudian disentrifugen untuk mendapatkan nilai hematokrit yang diukur. Memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki teknik pemeriksaan yang lebih sederhana, waktu pemeriksaan lebih cepat, dan sampel yang digunakan sedikit. Kelemahan adalah hematokrit rendah bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi atau kekurangan folat dan vitamin. Nilai normal pada wanita 37/43%, pada pria 40/48%. Nilai yang kita dapat pada pemeriksaan hematokrit adalah 30%, berarti nilai tersebut tidak normal.